Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Rahmadini, NIM 19089170. Saya berasal dari Fakultas Olahraga, jurusan Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir anatomi terapan tentang neurologia, endokrin, genitalia maskulin, genitalia feminin, hematologi, dan panca indera. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu neurologia. Pertanyaan tentang jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem saraf pusat dan saraf tepi pada olahraga. Perubahan yang terjadi pada sistem saraf pusat yaitu berbentuk rangsangan motorik yang akan direspon dalam bentuk gerakan atau aktivitas fisik. Semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia yang berpusat pada tulang belakang akan masuk ke otak, lalu sistem saraf tepi pada olahraga. Perubahan yang terjadi pada pergerakan sistem saraf tepi saat berolahraga bertujuan untuk menggerakkan mata berkaitan dengan aktivitas otak untuk proses kognitif, persepsi, memori, atensi, dan koordinasi yang dimulai dari pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Materi yang kedua tentang endokrin. Pertanyaannya, jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat berolahraga. Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat berolahraga adalah perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga yaitu sistem saraf akan merespon lebih cepat terhadap perubahan homeostasis seluler dibandingkan dengan sistem endokrin. Walaupun sistem endokrin dia merespon lebih lambat, seringkali lebih besar dan lebih lama, sebab efek pengaturan endokrin pada fungsi sel sangat luas. Diperkirakan perubahan fungsi endokrin inilah yang bertanggung jawab terhadap berbagai respon dan adaptasi fisiologis terhadap perhatian olahraga. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu genitalia maskulin. Jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem genitalia. Perubahan yang terjadi ketika berolahraga terhadap genitalia maskulin yaitu terhadap pria, alat produksi akan mengerut saat berolahraga, lalu kualitas sperma akan lebih membaik. Jika terlalu berlebihan dalam berolahraga, akan menurunkan kualitas sperma. Lalu perubahan genitalia terhadap perempuan yaitu wanita tersebut jarang mengalami menstruasi atau amenorreal jika wanita tersebut sangat aktif berolahraga. Lalu materi yang keempat yaitu genitalia feminin. Jelaskan perubahan yang terjadi pada genitalia feminin akibat olahraga. Perubahan terjadi yaitu olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemunculan seks dan juga dapat meningkatkan otot vagina. Pada saat menstruasi tidak berpengaruh dalam olahraga. Karena itu pelatih tidak mengubah jadwal latihannya. Lalu yang kelima tentang hematologi. Jelaskan struktur anatomi dari eritrosit, leukosit, trombosit, dan darah dalam olahraga. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit memiliki struktur lebih sederhana dari sel lainnya. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin yaitu protein. Lalu yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Leukosit terbagi dua yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit mempunyai inti yang berbentuk teratur sedangkan agranulosit plasmanya tidak bergabung. Lalu yang ketiga, trombosit berukuran sekitar 1 hingga 4 mikronanosel.
Selnya berbentuk seperti cakram dan trombosit masih dapat melakukan sintesis protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasma. Lalu yang keempat, darah dalam olahraga. Berolahraga membuat otak mendapatkan lebih banyak darah karena meningkatkan aliran darah dalam tubuh. Oksigen akan tergantung pada aktivitas saraf dan aliran pada darah. Jelaskan di bagian tadi. Baiklah, materi terakhir tentang panca indera. Jelaskan perubahan anatomi pada indera mata dan telinga akibat berolahraga. Yang pertama, tentang mata. Olahraga yang berlebihan akan mengakibatkan kelemahan dan menurunnya sistem saraf pusat koordinasi mata, khususnya gerek pada anggota tubuh. Lalu telinga. Lama paparan bising saat berolahraga mempengaruhi tajam pendengaran. Dan benturan yang sangat keras pada saat olahraga di bagian telinga juga dapat mempengaruhi ketajaman pendengaran. Lalu keterkaitan panca indera dengan COVID-19. Sedikit mengenai coronavirus terhadap panca indera, terutama mata dan telinga. Mata dan telinga merupakan tempat yang sangat rentan untuk terinfeksi coronavirus. Untuk itu sebaiknya kita menghindari untuk menyentuh bagian tersebut agar coronavirus tidak terinfeksi pada tubuh kita. Dan saya sarankan rajin cuci tangan dengan sabun agar tidak terhindar dari coronavirus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.